Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah dalam hidup ini kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja sejak pagi hingga malam, mengorbankan waktu bersama keluarga, namun hasil yang didapat terasa tak sebanding? Uang datang tetapi cepat sekali menghilang. Usaha jalan tetapi seolah ada saja hambatan. Doa dipanjatkan, namun hati masih sering diliputi kegelisahan. Jika kondisi ini pernah atau sedang Anda rasakan, maka tenangkanlah hati sejenak. Bisa jadi Allah sedang mengajak kita untuk merenung lebih dalam, bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang bagaimana kita menata kehidupan, termasuk tempat kita pulang, yaitu rumah. Dalam Islam, rumah bukan hanya tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat jiwa beristirahat, tempat iman dipupuk, dan tempat doa-doa naik ke langit. Rasulullah mengajarkan bahwa rumah yang di dalamnya disebut nama Allah akan dipenuhi keberkahan, sementara rumah yang kosong dari zikir akan terasa sempit dan gelap bagi penghuninya. Karena itu, suasana rumah memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan batin dan kelapangan rezeki. Dalam kearifan lokal Jawa yang diwariskan para leluhur, rumah juga dipandang sebagai pusat energi kehidupan. Pintu rumah disebut sebagai gerbang utama, tempat keluar masuknya rezeki, tamu, dan keberuntungan. Ini bukan untuk diyakini sebagai penentu mutlak, tetapi sebagai ikhtiar lahiriah yang selaras dengan usaha batin. Sebab sebagai seorang muslim, kita meyakini sepenuhnya bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab yang baik. Salah satu hal yang sering dibahas adalah arah pintu rumah, khususnya pintu yang menghadap langsung ke arah barat. Dalam pandangan Jawa kuno, arah barat dikaitkan dengan senja, penurunan, dan akhir dari sebuah siklus. Matahari terbenam di barat, cahaya perlahan redup, dan alam bersiap untuk beristirahat. Karena itu, pintu yang menghadap barat dipercaya membawa energi yang melemah jika tidak diimbangi dengan baik. Banyak orang yang rumahnya menghadap barat merasa hidupnya seperti berjalan berat. Semangat mudah turun, pikiran cepat lelah, dan hasil usaha sulit bertahan. Bukan berarti semua rumah menghadap barat pasti bermasalah, tetapi dalam kepercayaan ini, posisi tersebut membutuhkan penyeimbang agar energi yang masuk tidak terus menurun. Jika kita renungkan, kondisi ini sangat mirip dengan kehidupan manusia yang kehilangan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Dalam Islam, keseimbangan adalah kunci. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan keseimbangan. Jika kita terlalu fokus pada kerja tanpa menyertakan doa, hati akan lelah. Jika kita hanya berdoa tanpa usaha, hasil pun tidak akan datang. Begitu pula rumah, ia perlu ditata secara lahiriah agar mendukung ketenangan batin. Bagi rumah yang pintunya menghadap barat, para leluhur menyarankan agar pintu selalu dijaga kebersihannya, diterangi dengan cahaya yang cukup, dan dikelilingi unsur kehidupan seperti tanaman hijau. Dalam pandangan Islam, cahaya bukan hanya soal lampu, tetapi juga cahaya iman. Rumah yang terang oleh sholat, zikir, dan bacaan Al-Quran akan memancarkan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Rasulullah menjelaskan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan terasa lapang dan dijauhi oleh gangguan. Maka jika pintu rumah Anda menghadap barat, jangan jadikan itu sebagai sumber kecemasan. Jadikan rumah Anda hidup dengan ibadah. Jadikan setiap sudut rumah sebagai saksi doa dan rasa syukur. Seringkali, rezeki terasa seret bukan karena kurangnya peluang, tetapi karena hati yang penuh keluh kesah dan rumah yang jarang dipenuhi doa. Padahal, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tidak ada satupun yang luput dari ketetapannya. Yang membedakan hanyalah keberkahan. Apakah rezeki itu membawa ketenangan atau justru menambah kegelisahan? Maka mulai hari ini, mari kita luruskan niat. Menata rumah bukan untuk menggantungkan harapan pada arah dan posisi, tetapi sebagai bentuk ikhtiar dan kesungguhan kita dalam menyambut keberkahan Allah. Bersihkan pintu rumah, rapihkan lingkungan, hidupkan rumah dengan sholat dan zikir, serta perbanyak rasa syukur.
Insya Allah, ketika rumah menjadi tempat yang nyaman bagi jiwa, maka rezeki yang masuk akan terasa lebih cukup, lebih tenang, dan lebih bermakna. Karena sejatinya, rezeki yang paling berharga bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan hati dalam menjalaninya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi makna arah pintu rumah, kini mari kita melangkah lebih dalam pada posisi pintu rumah yang sering luput dari perhatian, yaitu pintu utama yang langsung menghadap ke tangga menurun. Secara fisik mungkin tampak biasa saja, namun secara makna dan simbol, posisi ini menyimpan pelajaran besar tentang bagaimana rezeki diperlakukan dan bagaimana keberkahan bertahan dalam hidup seseorang. Dalam kearifan para leluhur Jawa, pintu utama disebut sebagai mulut rumah, tempat masuknya segala sesuatu yang baik. Ia bukan hanya jalur tamu, tetapi juga jalur masuknya keberkahan. Sementara itu, tangga yang menurun melambangkan turunnya energi, keluarnya sesuatu dari rumah, dan berkurangnya kekuatan. Ketika pintu utama langsung berhadapan dengan tangga menurun, maka secara simbolik menggambarkan kondisi di mana apapun yang masuk tidak sempat menetap, tidak sempat memberi manfaat, dan langsung tergelincir keluar. Jika kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mengalami keadaan seperti ini. Rezeki datang, pekerjaan ada, usaha berjalan, namun hasilnya selalu terasa kurang. Uang seakan hanya mampir sebentar, tabungan sulit bertambah, bahkan sering muncul pengeluaran yang tak pernah direncanakan sebelumnya. Dalam kepercayaan Jawa, kondisi ini disebut sebagai aliran bocor, yaitu rezeki yang mengalir terus tetapi tidak mengendap. Namun, sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk tidak berhenti pada simbol semata. Kita perlu mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai bahan muhasabah. Bisa jadi, aliran bocor itu bukan hanya terjadi pada rumah, tetapi juga pada cara kita mengelola nikmat. Rezeki yang Allah titipkan mungkin tidak bertahan karena kurangnya syukur, kurangnya pengelolaan, atau karena kita terlalu mudah mengeluh. Posisi tangga yang langsung menurun dari pintu juga berdampak pada kondisi batin penghuni rumah. Setiap kali membuka pintu, yang terlihat adalah turunan, seolah menggambarkan jatuh dan kehilangan keseimbangan. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar, membuat seseorang lebih mudah gelisah, cepat lelah, dan merasa tidak stabil secara emosi. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat untuk menguatkan jiwa, bukan sebaliknya. Dalam Islam, ketenangan batin sangat dijunjung tinggi. Allah menyebutkan bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenteram, maka rumah yang tenang adalah rumah yang penghuninya dekat dengan Allah. Jika rumah kita secara struktur menghadirkan kesan turun dan bocor, maka kita perlu menghadirkan penyeimbang secara sadar, baik secara fisik maupun spiritual. Para leluhur Jawa menyarankan adanya pembatas antara pintu dan tangga. Bisa berupa tanaman, partisi, atau elemen lain yang memperlambat aliran. Tujuannya agar apa yang masuk tidak langsung keluar. Dalam Islam, konsep ini selaras dengan ajaran untuk menahan diri, bersabar, dan mengelola nikmat dengan bijak. Rezeki tidak boleh dihamburkan, tetapi dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Selain itu, kebersihan area pintu dan tangga menjadi hal yang sangat penting. Islam sangat menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Tangga yang kotor, gelap, dan berantakan akan menciptakan suasana yang berat dan melelahkan. Sebaliknya, tangga yang bersih, terang, dan rapi akan menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang melaluinya. Jangan lupakan pula kekuatan doa. Setiap kali melangkah keluar rumah, biasakan membaca doa. Setiap kali masuk ke dalam rumah, sebutlah nama Allah. Doa-doa sederhana ini memiliki dampak besar dalam menjaga keberkahan. Rasulullah mengajarkan bahwa dengan menyebut nama Allah saat masuk rumah dan saat makan, syaitan tidak akan ikut serta. Rumah yang terjaga dari gangguan akan lebih mudah menerima keberkahan. Jika selama ini Anda merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak menetap, cobalah renungkan kembali kondisi rumah Anda. Apakah pintu utama langsung menghadap ke tangga menurun? Jika iya, jangan panik dan jangan merasa putus asa.
Jadikan ini sebagai isyarat untuk memperbaiki ikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada akhirnya, sebaik apapun posisi rumah, tanpa doa dan tawakal, semuanya tidak akan berarti. Namun ketika ikhtiar lahiriah dan batiniah berjalan seiring, insya Allah rezeki tidak hanya datang, tetapi juga menetap, membawa ketenangan, dan menguatkan iman. Setelah kita membahas arah pintu dan posisi pintu yang menghadap tangga menurun, kini mari kita merenungi satu tata letak rumah yang sering dianggap sepele, namun dalam kearifan para leluhur Jawa memiliki pengaruh besar terhadap aliran rezeki dan ketenangan batin, yaitu posisi pintu depan dan pintu belakang yang sejajar lurus tanpa penghalang. Secara kasat mata, rumah dengan pintu depan dan pintu belakang yang sejajar tampak lega, modern, dan memudahkan sirkulasi udara. Banyak orang menyukai desain ini karena rumah terasa sejuk dan terang. Namun dalam pandangan spiritual Jawa, tata letak semacam ini justru membuat rumah sulit menahan energi kebaikan. Apa yang masuk dari depan langsung keluar ke belakang, tanpa sempat berputar, tanpa sempat menetap. Pintu depan dalam filosofi Jawa dan juga dalam pemahaman Islam dipandang sebagai jalan masuknya berbagai nikmat. Tamu datang membawa silaturahmi, rezeki datang membawa manfaat, dan peluang datang membawa harapan. Sementara pintu belakang melambangkan tempat keluarnya sesuatu yang sudah selesai, sesuatu yang dilepas, dan sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan. Ketika keduanya sejajar lurus, maka seolah-olah rumah tidak memiliki ruang untuk menampung dan mengelola nikmat yang datang. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang tinggal di rumah dengan posisi seperti ini merasakan hidup yang tidak stabil. Kadang rezeki datang deras, proyek bertubi-tubi, usaha ramai. Namun, tidak lama kemudian semuanya mereda dan habis tanpa bekas. Tabungan sulit bertahan, hasil jerih payah cepat terkuras, dan hati pun ikut lelah. Dalam kepercayaan Jawa, kondisi ini disebut sebagai rumah yang tidak bisa menyimpan rezeki. Jika kita kaitkan dengan ajaran Islam, hal ini sangat selaras dengan konsep keberkahan. Allah mengajarkan bahwa keberkahan tidak selalu identik dengan jumlah, tetapi dengan ketenangan dan keberlanjutan. Rezeki yang sedikit namun penuh berkah akan terasa cukup, sementara rezeki yang banyak namun tidak berkah akan cepat habis dan menimbulkan kegelisahan. Maka, rumah yang tidak mampu menahan energi kebaikan akan sulit menghadirkan rasa cukup di dalam hati penghuninya. Selain tampak finansial, posisi pintu tembus lurus juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Energi yang bergerak terlalu cepat membuat suasana rumah terasa dingin, kurang hangat, dan tidak nyaman. Penghuni rumah bisa merasa mudah bosan, enggan berlama-lama di rumah, dan lebih sering mencari ketenangan di luar. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu renggangnya hubungan antar anggota keluarga. Para leluhur Jawa mengajarkan solusi yang sederhana namun syarat makna, yaitu memperlambat aliran. Rumah bukanlah tempat lalu lintas, melainkan tempat menetap. Dengan menambahkan sekat, tirai, atau tanaman di antara pintu depan dan pintu belakang, energi yang masuk dipaksa untuk berputar dan menyebar terlebih dahulu sebelum keluar. Ini memberi kesempatan bagi keberkahan untuk tinggal dan memberi manfaat. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan ajaran untuk menahan hawa nafsu, mengelola nikmat, dan tidak tergesa-gesa. Rumah yang tertata mengajarkan penghuninya untuk lebih sabar dan lebih bijak. Bahkan, hal sederhana seperti tidak membuka pintu depan dan belakang secara bersamaan dalam waktu lama sudah menjadi bentuk ikhtiar menjaga keberkahan. Selain penataan fisik, hidupkan rumah dengan amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah. Biasakan sholat berjamaah di rumah, perbanyak membaca Al-Quran, dan jaga adab dalam berbicara. Rumah yang dihidupkan dengan ibadah akan selalu dipenuhi malaikat, dan malaikatlah yang membawa ketenangan serta keberkahan. Jika selama ini rumah Anda memiliki pintu depan dan belakang yang sejajar, jangan merasa takut atau putus asa. Tidak semua harus diubah secara besar-besaran. Cukup dengan kesadaran, niat yang baik, dan penyesuaian kecil, rumah bisa menjadi tempat yang lebih tenang dan penuh berkah. Karena pada akhirnya, rezeki yang bertahan bukanlah yang batang paling cepat, tetapi yang dikelola dengan penuh syukur dan kesadaran. Dan rumah yang baik bukanlah yang paling luas, tetapi yang paling menenangkan hati penghuninya. Sahabat yang dimuliakan Allah,
Pada bagian akhir ini, mari kita merenungi dua kondisi pintu rumah yang seringkali diabaikan. Namun, dalam kearifan para leluhur Jawa, dianggap memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan batin, keharmonisan keluarga, dan kelancaran rezeki. Yaitu, pintu rumah yang menghadap langsung ke penghalang besar seperti pohon tua, tiang listrik, atau bangunan tinggi. Serta posisi pintu yang terkena apa yang dikenal sebagai tusuk sate, sudut tajam bangunan atau jalur lurus yang menekan pintu utama. Dalam pandangan Jawa, pintu rumah adalah wajah rumah. Ia adalah titik pertama yang berinteraksi dengan dunia luar, tempat tamu datang, tempat rezeki masuk, dan tempat doa-doa penghuninya seolah dipertemukan dengan takdir. Karena itu, apapun yang berada tepat di depan pintu akan sangat mempengaruhi suasana rumah secara keseluruhan. Jika di depan pintu berdiri pohon besar yang rimbun dan gelap, tiang tinggi yang menekan pandangan, atau bangunan menjulang yang terasa menutup, maka secara simbolik jalur masuk energi menjadi terhalang. Pohon besar menyimpan energi alam yang kuat. Jika seimbang, ia menenangkan. Namun jika terlalu dekat dan menutup pintu, ia bisa membuat rumah terasa berat, lembab, dan kurang bersahabat. Dalam kehidupan nyata, penghuni rumah bisa sering merasa lelah, malas, atau tidak bersemangat tanpa sebab yang jelas. Begitu pula tiang listrik dan bangunan tinggi yang menciptakan tekanan visual. Tekanan ini jika berlangsung lama dapat mempengaruhi kondisi psikologis penghuni rumah, membuat mereka mudah tertekan, mudah marah, dan sulit merasa lapang. Dalam Islam, ketenangan batin adalah nikmat yang sangat besar. Allah mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang tenang dan penuh syukur. Maka, jika rumah kita secara fisik menghadirkan tekanan, kita perlu menghadirkan penyeimbang dengan kesadaran. Menjaga area depan rumah tetap bersih, terang, dan rapi adalah langkah awal yang sangat dianjurkan. Teras rumah adalah teras rezeki. Jika dibiarkan kotor dan gelap, maka seolah-olah kita menutup pintu kebaikan yang hendak masuk. Para leluhur juga mengenal istilah tusuk sate, yaitu kondisi di mana pintu utama berada tepat di jalur lurus jalan atau berada di bawah sudut tajam bangunan dan genteng yang menjorok ke arah pintu. Secara simbolik, sudut tajam ini digambarkan seperti panah yang terus-menerus mengarah ke pintu rumah. Energi yang datang bukanlah energi lembut, melainkan tekanan yang berulang. Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, rumah dengan kondisi ini sering dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan dalam keluarga, perselisihan kecil yang mudah membesar, serta rezeki yang sulit bertahan. Uang masuk, tetapi selalu ada saja pengeluaran mendadak. Usaha berjalan, tetapi hasilnya terasa berat. Hati pun menjadi mudah resah. Namun, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak takut berlebihan pada sebab-sebab lahiriah. Tidak ada satupun kekuatan yang lebih besar daripada perlindungan Allah. Rumah yang dihidupkan dengan doa, zikir, dan sholat akan selalu berada dalam penjagaannya. Bahkan jika secara posisi rumah kurang ideal, kekuatan doa dan tawakal akan menjadi benteng yang paling kokoh. Para leluhur Jawa mengajarkan beberapa ikhtiar penyeimbang, seperti menanam tanaman pelindung, memasang elemen pemantul, atau mengubah jalur masuk agar tidak sejajar langsung dengan tekanan tersebut. Dalam Islam, semua itu boleh dilakukan selama niatnya sebagai ikhtiar, bukan sebagai keyakinan mutlak. Keyakinan tetap harus kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah penting adalah membersihkan pintu utama, baik secara fisik maupun batin. Jangan biarkan debu menumpuk, sarang laba-laba menggantung, atau sandal berserakan di depan pintu. Pintu yang bersih dan terang mencerminkan hati yang siap menerima kebaikan. Dan hati yang bersih akan lebih mudah menerima keberkahan. Sahabat semua, setelah kita membahas berbagai posisi pintu rumah menurut kearifan Jawa, satu hal penting yang harus kita tanamkan dalam hati adalah bahwa semua ini hanyalah ikhtiar lahiriah. Rezeki yang sesungguhnya datang dari Allah. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, dan Allah pula yang menentukan waktu terbaik bagi setiap hambanya. Menata rumah adalah bentuk kesungguhan kita dalam menyambut nikmat Allah.
Namun yang jauh lebih penting adalah menata hati. Rumah yang sederhana tetapi penuh doa akan jauh lebih menenangkan daripada rumah megah yang sepi dari ibadah. Rumah yang sering dipenuhi syukur akan selalu terasa cukup, meski penghasilannya tidak berlebihan. Maka, mari kita jadikan rumah sebagai tempat kembali yang menenangkan, tempat keluarga saling menguatkan, dan tempat doa-doa dipanjatkan dengan penuh harap. Semoga Allah menjadikan rumah kita sebagai rumah yang sakinah, penghuninya rukun, rezekinya cukup, dan hatinya selalu dekat dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.